سيدنا محمد اللهم صل
يبلغنا أقاصي العمنية
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, di malam yang berbunga-bunga, di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di rumah dari rumahnya Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di malam hari ini juga, di malam yang berbunga-bunga, kita kedatangan tamu yang mulia dari kota Batu Malang. Alhamdulillah, kita kedatangan pimpinan pondok pesantren Al-Anwar Taufik, yaitu guru kita Habibana Habib Jamal bin Toha bin Umar Ba'agil. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau kita semua mendapatkan keberkahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan keberkahan dari guru kita semua Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, yang mana kita bacakan tadi Maulid Tiahul Lami, yaitu mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan beliau. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan kehadiran beliau. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bisa membantu dakwahnya beliau. Mudah-mudahan kita semua nantinya duduk di barisan di belakang pundaknya beliau, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Alhamdulillah, Masya Allah, di malam hari ini kita tidak duga, kita tidak tahu, yaitu kita bersama bisa dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang yang mulia, bersama guru-gurunya orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti dan mentauladani, yaitu junjungan agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kemarin hari Minggu kita telah mengadakan acara Maulid, acara tahunan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah malam besok kita pun akan mengadakan acara Maulid tahunan Majlis Jalsatul Isnain wa Alawi. Mudah-mudahan ini semua ada hubungannya, ada ikatannya kepada guru kita Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib, dan juga Habib Hamidun Nagib bin Syekh Habib Bakar bin Salim, dan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan semua hajat-hajat yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sembuhkan segala penyakit, penyakit keluarga kita, penyakit diri kita, penyakit anak-anak kita, penyakit semua yang ada pada orang muslimin dan muslimat, semuanya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan perkumpulan demi perkumpulan, dengan majlis sampai dengan majlis, ketemu dengan majlis, semuanya penyebab daripada diangkatnya bala turunnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya penyebab daripada dijauhkan semua musibah-musibah yang ada di negeri kita dan negeri muslimin muslimat yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Dan singkat saja,
yaitu kita malam hari ini kita tidak membaca daripada kitab-kitab kita, yaitu kita mendengarkan taujihan dan nasihat dari guru kita Habibana Jamal bin Toha bin Umar Ba'agil fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin zainil wujud, sahibul maqamil mahmud, ma'dinil karam wal jud, wa ala alihi wa sahbihi wa farrij kuruba ummatihi wa aslih syu'unahum ya barru ya wadud. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan dan saya hormati segenap para habaib, para alim ulama, wabil khusus kepada beliau Al-Habib Omar Rafiq bin Al-Bin Hamid hafizahullah wa ra'ah wa atallahu umrahu bisihha wa afiyah. Yang saya hormati Sayyid Abdul Rahman bin Syekh Habib bin Zalim dan segenap Dewan Guru Pondok Pesantren Al-Ihsan Al-Ba'alawi. Fatahallahu alaikum futuhal arifin wa faqahakum fid din wa 'allamakum at-ta'wil wa hadakum ila sawa'i sabil. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam yang mulia ini kita sama-sama berkumpul di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia, untuk memuliakan makhluk Allah yang paling mulia, beliau Nabi besar Muhammad SAW. Maka kita berharap dengan kemuliaan itu semua, kita pun dimuliakan oleh Allah di dunia wal akhirah. Bagaimana tidak, sedangkan kita oleh Allah telah dijadikan umat yang paling mulia, umat baginda Muhammad SAW. Maka wajib kita bersyukur kepada Allah atas kemuliaan dipilihnya kita menjadi khairu umat Nabi Muhammad. Dengan senantiasa kita berjalan di jalan beliau Nabi Muhammad, mencintai beliau Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah-sunnah beliau Nabi Muhammad, dan meneruskan perjuangan beliau Nabi besar Muhammad SAW. Rasulullah bersabda, innamal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman walakin warathu ilman faman akhadahu faqad akhadha bihaddin wafir. Sesungguhnya para nabi mereka tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan rupiah maupun dolar. Warisan nabi-nabi adalah ilmu. Maka barang siapa yang mempunyai bagian terbesar dari warisan Nabi Muhammad SAW, niscaya mereka adalah orang yang paling beruntung. Ilmu adalah warisan Rasulullah. Kalau saat ini saya punya ridanya Rasulullah, kemudian saya izinkan kalian untuk bertabaruk, niscaya kalian akan berebut. Kalau saat ini saya punya gamis Rasulullah, saya izinkan kalian untuk menyentuhnya, kalian akan berebut, bahkan mungkin nyawa pun jadi tebusannya, taruhannya.
untuk dapat menyentuh garis Nabi Muhammad. Akan tetapi ilmu yang ada di pondok pesantren ini lebih dari garis beliau, lebih dari lidah beliau, yaitu warisan Nabi Muhammad SAW. Ada pada syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Dengannya Sayyidina Abu Hurairah, beliau pergi ke pasar berkata kepada orang-orang yang di pasar, wahai ahlas suq, kalian sibuk dengan dunia, sedangkan di masjid warisan Rasul lagi dibagi. Maka mereka pun tinggalkan pasar, berbondong-bondong menuju ke masjid sambil membayangkan dinar, dirham, baju Rasulullah, tongkat Rasulullah. Tetapi sampai di masjid tidak didapati uang, tidak didapati baju, tidak didapati apapun. Yang ada adalah majelis ilmu, halaqat, sekelompok orang yang berkumpul menuntut ilmu. Mereka pun bertanya kepada Abu Hurairah, mana warisan Rasulullah ya Abu Hurairah? Beliau pun mengatakan, bukankah yang kalian lihat saat ini dikelilingi oleh orang-orang untuk menuntut, untuk mengambilnya adalah warisan baginda Muhammad. Bukankah Rasulullah bersabda bahwa nabi-nabi tidak mewarisi apapun dari dinar dan dirham, akan tetapi ilmu adalah warisan mereka. Ini hakikat dari warisan beliau junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Maka beruntung orang-orang yang mempunyai bagian dari warisan tersebut. Maka kemuliaan bagi orang-orang yang dikirim oleh Allah mempunyai kesempatan untuk mengambil bagian dari warisan baginda Muhammad SAW. Seorang ulama Sayyidul Tabi'in inda akhir Madinah, namanya Sayyidina Sa'id ibn Musayyib, beliau berkata, man arada an yandur ila majalisil anbiya fal yandur ila majalisil ulama. Siapa di antara kalian yang ingin duduk dengan para nabi, duduklah dengan para ulama. Siapa di antara kita yang tidak ingin duduk bersama Rasulullah? Siapa di antara kita yang tidak ingin duduk dengan para nabi? Akan tetapi bagaimana mungkin kita duduk dengan para nabi sedangkan kita tidak mendapat kesempatan untuk bahkan melihat mereka? Tapi kata beliau, yang ingin duduk dengan para nabi, duduklah dengan para ulama. Kenapa? Fahum khulafa'ur rasul fi ummahihim. Mereka lah pengganti Rasul pada umatnya. Wa urathuhum fi ilmihim. Mereka lah pewaris ilmu para nabi dan Rasul. Fa majalisuhum majalis khilafatin nubuwah. Maka majelis mereka adalah majelis peninggalan kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka beruntung kita yang mendapat kesempatan menuntut ilmu, baik di masjid ini atau di pondok pesantren ini. Ini adalah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat derajat kita di dunia dan derajat kita kelak nanti di akhirat. Yang kahillahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yang diangkat derajatnya oleh Allah adalah orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Maka kita syukuri kenikmatan ini lebih besar dari kenikmatan jabatan. Kenikmatan ini lebih besar daripada kenikmatan harta. Harta kita yang jaga, ilmu kita dijaga. Jabatan sementara, ilmu selama-lamanya. Jabatan kalau mati, hilang jabatannya. Jangan lagi mati. Kalau masa jabatannya berhenti, sudah matang. Makanya kalau kita lihat di acara haul, selalu yang namanya haul itu haul Kiai Haji Fulan, haul Habib Fulan. Kenapa? Kemuliaannya hakiki, kemuliaannya abadi. Sampai kapanpun ya Habib, sampai kapanpun ya Kiai, sampai kapanpun ya Ustaz. Tapi kalau jabatan duniawi ya, masa jabatan selesai, namanya bukan lagi bupati, bukan juga namanya gubernur, namanya mantan gubernur, mantan bupati. Mantan itu adalah kalimat yang diperhalus,
hakikatnya bekas. Barang bekas itu mahal atau murah? Murah. Bekas bupati, bekas wali kota, bekas. Tapi apa ada kita hadir haul bekas Habib Fulan, bekas Kiai Fulan? Nggak ada. Tetap meninggal pun mereka masih mendapat kemuliaan yang berkaitan dengan warisan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermata qaulun wa ma matat makarimu. Ada sekelompok manusia yang mereka mati tapi kemuliaan mereka nggak ikut mati. Bermata qaulun wa ma matat makarimu. Kemudian mengatakan al-jahiluna mawata qabla mautihim wal alimuna wa imatu fa'ahya. Orang bodoh itu belum mati sudah mati duluan. Gak ada lagi manfaat yang bisa diambil dari orang bodoh. Qabla mautihim, sebelum mereka mati duluan. Wal alimuna wa imatu fa'ahya. Tapi kalau orang berilmu walaupun sudah meninggal dikubur jasadnya masih dibilang hidup karena hakikatnya ilmu adalah kemuliaan yang abadi. Makanya kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Bil jahli qabla al-mauti mautun li ahli wa ajsaduhum qabla al-quburi qubur." Dan dengan kebodohan orang belum mati duluan. Jasad mereka belum mati sudah kuburan. Makanya kalau kita lihat di jalan ada orang yang tidak berilmu, nggak mau menuntut ilmu, salamnya boleh macam-macam. Boleh assalamualaikum, juga boleh assalamualaikum ya ahli kubur. Belum mati, karena nggak mau menuntut ilmu, nggak mau belajar. Jasad mereka kelihatannya hidup, hakikatnya mati. Dalam riwayat yang lain, kalau kau lihat ada orang yang nggak mau menuntut ilmu, dia bodoh dari agama, maka takbirlah 4 takbirat buat dia. Sholatin jenazah. Kenapa? Karena nggak punya ilmu. Makanya kita nggak mau jadi orang mati sebelum kita waktunya mati. Dengan apa kita hidup? Dengan ilmu warisan baginda Muhammad SAW. Tapi hadirin, apakah semua orang yang punya ilmu itu hidup? Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam Qiyamah Utamah mengatakan, "An-nasu mauta illa ulama." Manusia itu mati, enggak dibilang hidup kecuali yang punya ilmu. Jadi kalau kita punya ilmu baru hidup. Wal alimuna mauta illa amilun. Orang-orang yang punya ilmu juga belum hidup kecuali yang mengamalkan ilmunya. Kalian apabila punya ilmu nggak diamali tetap aja bangkai, tetap aja jenazah, belum hidup. Amalkan ilmu. Semua yang diajarkan guru-guru, kitab fikih, kitab hadis itu untuk dipelajari, untuk diamalkan. Imam Abdullah bin Al-Haddad dia mengatakan dalam Nasoidiyahnya, semua keutamaan ilmu dalam Al-Quran dan hadis bagi orang yang berilmu dan mengamalkannya. Kalau nggak mengamalkannya tidak masuk dalam keutamaan. Amalkan ilmu. Jangan sekedar ilmu itu dipakai untuk ceramah. Jangan sekedar ilmu itu dipakai untuk berdebat. Tapi itu ilmu untuk amal, akhlak, hati bersih, itu ilmu. Sebagaimana Al-Imam Abdullah bin Muslim juga mengatakan, ilmu itu bil ahwali yasku wa bil a'mali wa laysa bil aqwali wa qabla bil jilani. Al-ilmu bil ahwali yasku, ilmu itu dengan hati yang bersih dan mengamalkannya semakin tinggi. Wa laysa bil aqwali wa qabla bil jilani, bukan pintar-pintaran ceramah, bukan pintar-pintaran berdebat, itu baru ilmu kita. Al-ilmu khasyah dulu yu'raf bidaka ahluh. Ilmu itu ya takut sama Allah, itulah ilmu. Dan kalau mau tahu orang berilmu, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kata Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, harus mengamalkan ilmu supaya hidup. Cukup punya ilmu, mengamalkannya, bisa kita dikatakan hidup? Belum. Wal amiluna mawata.
illal mukhlisun. Ilmu, amal harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ilmu dipakai untuk menarik massa. Jangan ilmu dipakai untuk jadi tim sukses. Jangan ilmu dipakai untuk cari uang. Jangan ilmu dipakai hanya untuk mencari kedudukan di sisi manusia, tapi carilah kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Kalau kita ikhlas menuntut ilmu karena Allah, sedikitnya itu manfaat. Tapi kalau kita nggak ikhlas, banyak nggak akan manfaat. Kalian saat ini menuntut ilmu. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad dalam Al-Hikam mengatakan, "Man lam yaktani' bi qalilil ilm, fa huwa al-iqtina' bi kathiril ilm." Barang siapa yang ilmu sedikit nggak manfaat, jangan mimpi kalau ilmunya banyak manfaat. Kalian menuntut ilmu 1 tahun, kemudian belum manfaat, masuk sholatnya nggak mau jamaah, masih ninggalin siwak, masih semuanya. Kemudian ditanya, kamu kok menuntut ilmu tapi nggak menjalankan sunnah? Ya kan saya masih pertama-tama. Nanti lama-lama kalau sudah 5-6 tahun, insya Allah akan semakin dekat, semakin mengamalkan. Bohong. Ilmu itu sedikit manfaat, banyak tambah manfaat. Kebalikannya, ilmu sedikit nggak manfaat, tambah banyak tambah manfaat. Jadi tuntut manfaat ilmu mulai sekarang. Sunnah dipakai, nama dipakai, tidak dipakai. Besok Jumat pakai baju putih, jangan pakai selain putih. Besok Jumat pakai baju putih. Untuk apa? Mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau ketika ilmunya sedikit manfaat, jangan khawatir, tambah banyak ilmunya tambah manfaat. Mana dia tanya di qalilil mal fa huwa min al-iqtina' bi kathiril ilm. Kemudian beliau yang ada mengatakan, barang siapa yang harta sedikit tidak membuat dia kaya, maka harta banyak pun tidak akan membuat dia kaya. Orang dapat duit sedikit nggak merasa kaya, nggak syukur, nanti dapat duit 1 gunung emas pun juga nggak akan syukur. Sedikit dia syukur, tambah banyak tambah syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu yang ikhlas menuntut ilmu karena Allah. Mulai sekarang kita harus menuntut diri kita mengamalkan ilmu yang kita dapat dari guru kita. Kalau dari sekarang manfaat, insya Allah semakin banyak ilmunya semakin manfaat di dunia wal akhirat. Amin Allahumma amin. Cukupkah mukhlis? Belum. Ditambah lagi. Apalagi wal mukhlisuna mawata atau mauta illal wajilun. Punya ilmu, mengamalkannya dan ikhlas belum cukup, harus ditambah wajal. Apa itu wajal? Khauf, takut kepada Allah. Orang punya ilmu itu harus semakin khasyah, semakin takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Yang takut sama Allah itu ulama. Nah, kalau ulama berani makan riba, ulama berani berbohong, ulama berani menjual agama, ulama berani yang hak jadi batil, batil jadi hak, fatwa dipermainkan, na'udzubillah min dzalik. Ini ulama yang bangkai, tidak ada ilmunya, hakikat tidak ada keutamaan. Ulama harus punya rasa takut sama Allah lebih daripada yang lainnya. Ulama harus betul-betul menjalani agama, meninggalkan yang dilarang oleh Allah, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hum ahrasul, yang paling berpegang teguh adalah para ulama. Maka itu harus takut kepada Allah. Sudah selesai. Wal wajibuna fi khatarin 'azim, kata Imam Haddad, yang sudah punya ilmu dan mengamalkannya ikhlas karena Allah, kemudian takut, ini pun masih dalam masalah bahaya kalau mereka tidak mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu baik, dengan ilmu kita hidup, dengan hakikat kehidupan, dengan ilmu kita raih warisan junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amalkan dulu sekecil apapun. Hidayatul hidayah itu dibaca oleh Imam Al-Ghazali. Amalkan semua doa-doa. Zahiru
kalian pelajari, hafalkan dan amalkan. Jangan Anda mengira ilmu yang Anda dapati kalau nggak diamalkan nggak akan manfaat. Sekecil apapun amalkan, disitulah mungkin ada nur nubuwah. Karena Habib Abdullah bin Umar bin Yahya punya ibunya adalah Habib Abdullah bin Muslim bin Bahir. Adik Al-Habib Abdullah bin Muslim bin Bahir ini syarifah, hafal minhaj dari Imam Nawawi, alim, perempuan yang alim di zamannya di Masjid. Menganak Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Beliau mengatakan kepada anaknya, Abdullah, kalau mau masuk kamar mandi dilihat kaki kiri masuk keluar kanan, diperhatikan. Kata Habib Abdullah bin Umar bin Yahya itu kan sunnah yang lain banyak. Kenapa engkau memperhatikan sampai urusan kecil, masuk kamar mandi ini keluar kanan? Beliau mengatakan, wahai anakku, lau amilta ma fi adatul fulil khala, kalau kau mengamalkan adab-adab yang kecil masuk keluar kamar mandi, apa kata beliau? La dhahara fi qalbika nurun nubuwwah, akan nampak dalam hatimu cahaya kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sepelekan sunnah Nabi Muhammad. Sekecil apapun gunakan. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, makan, minum, duduk, jangan berdiri. Semua ini sunnah kalau kau amalkan dengan mahabbah kepada Nabi Muhammad, niscaya kau akan mendapat manfaat. Terakhir, seorang penuntut ilmu seperti kalian harus punya tilawah, ta'alluq, hubungan kuat dengan junjungan Nabi sallallahu. Kalau kalian ingin ilmu manfaat, harus cinta kepada Rasulullah. Ini majlis yang diadakan oleh guru kalian untuk menambah cintamu kepada Nabi, bukan seremonial, bukan cuma sholawatan belaka, tapi kalian dikenalkan, didekatkan, ditambah kecintaan kepada Nabi. Karena kalau kita tiap hari ngaji kitab fikih, hadis, semua yang kita pelajari hadis Nabi Muhammad, perkataan Rasulullah. Kalau yang kita pelajari Rasulullah tapi kita nggak ada ta'alluq dengan Nabi Muhammad, ini kebanyakan. Ada lagi yang dipelajari ini hadisnya Nabi, fikihnya Nabi, kemudian yang dipelajari sirahnya Nabi, tapi yang di hatinya artis, yang di hatinya pemain bola. Yang seperti ini nggak akan manfaat ilmunya. Mestinya yang di hatinya adalah Nabi Muhammad. Kalau kalian di hati kalian Rasulullah dan kuat ta'alluq, kalian menuntut ilmu nggak perlu waktu yang banyak. Cukup 4-5 tahun dengan mahabbah kepada Rasulullah akan manfaat. Sebagaimana di zaman Al-Habib Abdullah bin Umar Syafii. Ini Habib Abdullah bin Umar Syafii punya murid. Muridnya ini belajar berapa tahun, 4 tahun gak pintar-pintar. Akhirnya mendatangi gurunya dan berkata, Habib, permisi, mau apa? Pulang. Kenapa? Udah Habib, saya menuntut ilmu gak pintar-pintar. 4 tahun ngapalin gak apal-apal. Arba'in Nawawi, apal hilang lagi, apal hilang lagi. Ngapalin ini, ngapalin Quran juga gitu, juz amma apal hilang lagi, semuanya hilang. Udah, saya telah menentukan pilihan saya mau pulang, mau kawin. Ya, santri sekarang kan gitu, menuntut ilmu 4-5 tahun, dipikirannya kawin, mau pulang, mau kawin. Sudah saya mau nikah, kata beliau, nikah dulu dengan ilmu, baru dengan wanita. Kata beliau, ini ilmunya mau dinikahin nggak mau, ditolak terus ini. Makanya ilmu hilang terus. Kemudian kata Habib Abdullah bin Umar Syafii, ya udah gini. Dulu itu kalau menuntut ilmu di Lubak dari masuk ke Lubak 10 tahun belajar, pulang baru dikasihkan surat ibunya, bapaknya sama ibunya. Jadi nggak ada kabar dari Indonesia, nggak ada kabar dari Afrika, nggak ada kabar dari manapun. Masuk taklim pondok, pulang baru tahu dunia. Itu dulu. Kalian sekarang kan nggak SMS terus. Apalagi yang ada WA terus. Kalau kabel ilin kok bisa tahu dolar hari ini berapa? Dolar naik.
ilmu cuma kitab. Nanti kalau sudah keluar baru ngurusin. Fokus ke ilmu, gak ada dipikir yang lainnya kalau mau berhasil. Makanya mereka dulu begitu, kitab atau risalah atau surat dari orang tua dikasihkan kalau udah mau pulang. Ntar kalau sudah dibuka, bapakmu mati, ibumu mati, ini belum kabar macam-macam, baru tahu nangis. Ya Allah, bapakku mati, tapi sudah elit, sudah pintar jadi ustaz. Nah kalau kita kan enggak, malam-malam dapat SMS bapak mati pulang, biar kita nggak ilmu. Jadi ustaz enggak, jadi ini enggak usah. Makanya dulu enggak putus hubungan. Makanya dulu kita waktu menuntut ilmu di Tarim, setengah hati telepon ke Indonesia, nggak ada HP, nggak ada apa. Kemana? Ke kuburannya Imam Ahmad Muhajir, Ahmad bin Isa Muhajir. Allah, itu ada lubang di situ, teriak, "Umi, abah!" Lubang itu katanya para ulama, kalau kau teriak di situ akan dengar orang yang kau cintai dan kau rindukan. Sampai seperti itu, sudah mentok cuma teriak-teriak di situ. Akhirnya kata beliau, sudah mentok, sudah mau pulang sebentar. Habis waktu masalah jadi masuk, mengambil surat dari ibunya. Ini ada surat dari ibunya, dibaca surat dari ibu. 3 lembar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sehat, alhamdulillah. Masya Allah, semoga kalian tahu selalu sehat, menuntut ilmu manfaat. Amin, amin. Kemudian, wahai anakku, alhamdulillah kakakmu yang perempuan sudah kawin. Semoga insya Allah jadi keluarga yang sakinah. Dan alhamdulillah bapakmu kawin lagi. Jadi yang teman hidup. Kemudian tambah ya anakmu sekarang, adikmu sekarang sudah lulus SMP, juara 1, masya Allah. Ini semua kabar-kabar. Oh ya, sekarang rumah kita nggak di tempat yang dulu, rumah kita pindah. Tidak di mana rumah yang lebih besar. Tinggal alhamdulillah nanti kalau pulang, kalau insya Allah dan kita kasih tempat kamar ini, insya Allah panjang. Dibaca sekali, setelah dibaca sudah baca selesai. Mana suratnya? Ditanya sama Abdullah bin Mas'ud, isinya surat kerja apa? Dijawab. Pertama alhamdulillah alhamdulillah tanya kalau saya siapa enggak, kemudian bapak ini juga ini. Kok langsung hafal? Kalau ngapalin hadis kok enggak apa-apa? Iya, saya sendiri kan, kok bisa hafal ya? Semua, berapa kali kau baca surat? Sekali. Kok bisa hafal sekali? Habis 200 kali nggak hafal. Iya, saya sendiri bingung. Kemudian ada Abdullah bin Mas'ud mengatakan, nah sekarang saya jawab, di anak kan korokta risalah ummika bil farah. Kau membaca risalah surat ibumu dengan bahagia dan cinta, dan kau membaca hadis Nabi Muhammad tanpa bahagia dan cinta. Makanya tak apa-apa. Sekarang coba baca hadis Nabi dengan ta'alluq dengan cinta dan bahagia, kau akan hafal. Nah, betul. Akhirnya beliau nggak jadi pulang, ditambah hubungannya dengan Rasulullah, kemudian semakin cinta dengan Nabi Muhammad. Setiap baca hadis langsung hafal, farah, bahagia dengan Nabi Muhammad SAW. Maka itu, ayo kalau belajar, mari belajar yang serius, belajar yang benar demi Allah. Kalau kalian menuntut ilmu di muka bumi ini, tidak ada orang yang mulia seperti kalian. Tidak ada yang lebih mulia dari kalian. Gak itu orang yang ahli harta, ahli jabatan, yang lain-lain, semua di bawah kalian. Walaupun kalian tak punya jabatan, walaupun kalian tak punya harta, tapi kalian pewaris Nabi Muhammad mengamalkan segala. Semoga Allah memberikan kepada kalian ilmu yang manfaat dan memberikan kepada kalian kuat dengan sahih risalah dari Nabi Muhammad SAW. Semoga Habib Umar diberi sehat dan diberkahi. Kalian semua cinta Allah dan cinta Rasulullah. Semoga beliau senantiasa diberi kemudahan, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan tugas sebagai pewaris Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenalkan dan menghubungkan kalian semua dengan Allah dan Nabi Muhammad serta segenap para aulia dan pewarisnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah ya. Hadir zaman pagi, mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang kita dengar. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan
beliau mudah-mudahan bisa kita perjuangkan, bisa kita teladani, karena semuanya itu tidak hanya bisa dengan manggut-manggut. Ya, banyak orang kalau dengar kebaikan ya manggut-manggut, ketawa-ketawa, ya tenang, ya betul-betul tidak hanya begitu. Akan tetapi dengan apa? Dengan perjuangan. Ya, dengan apa? Dengan usaha. Tidak hanya dengan manggut-manggut, tidak hanya dengan ya betul-betul. Ya, banyak orang kalau mendengar kebaikan, mendengar nasihat, ya betul-betul ya, manggut-manggut, tapi keluar dari majelis, ya yang iblis jadi iblisnya, yang kibrit jadi kibritnya, ya, yang syaitan jadi syaitannya. Nauzubillah. Ya, jadi niatkan, tekadkan. Ya, kalau kita dapat kesempatan, dapat kemuliaan, dapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya diniatkan, ditekadkan. Ya. Disemangatkan untuk supaya apa? Supaya kita bisa meneladani dan melakukan dan mengamalkan apa yang didengarkan tersebut, apa yang kita bisa ambil, kita amalkan walaupun sedikit. Ya, amalnya apa tadi sedikit, tahunya apa, ditanya tadi ilmu apa? Ya, ilmu masuk WC kaki kiri keluar kaki kanan, ilmu masuk masjid kaki kanan keluar kaki kiri, kita amalkan. Ya, nanti ilmu yang diamalkan tersebut akan terus tampak, akan terus berbunga, akan terus berhasil ya, dengan ilmu-ilmu yang lainnya, dengan berkat kita mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Bagi yang belum bisa menghafal, bagi yang belum bisa belajar ilmu, ya, mari kita hidupkan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Ini ada majelis, ini ada pesantren, ya, ini ada tempat. Mari kita ajak ke sana keluarga kita hidupkan lagi. Yang malam-malamnya dari bapak-bapaknya biasa kita adakan pelajaran, ya, kita adakan madrasah buat bapak-bapaknya. Ya, yang pagi-pagi, yang sore-sorenya ada TPA, kita hidupkan lagi, kita ajak lagi untuk menghidupkan majelis, untuk menghidupkan ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita doakan juga Habib Jamal panjang umur, sehat walafiat, dan bisa datang ke tempat kita lagi berulang-ulang kali. Jadi mudah-mudahan juga Habib Abdul Rahman, Habib Husin, dan para habaib yang lainnya, yaitu mudah-mudahan beliau kebanyakan umur, sehat walafiat, bisa datang ke tempat kita, bertamu ke tempat kita, dan dengan senang hati kita didatangi oleh para habaib, dan mudah-mudahan semuanya itu bisa mendapatkan kebahagiaan, kebaikan demi kebaikan buat kita, dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa ya, bagi bapak-bapaknya ya, kampung Sopok, kampung Ciborerang, ya, malam besok kita ramaikan pengajian di Masjid Raya Bandung. Bagi yang bisa hadir, bagi yang sehat, bagi yang punya kesempatan, yaitu diaturkan untuk menghadiri majelis. Insyaallah akan diberikan nasihat juga oleh Habib Jamal, Toha Bagir, dan Habib Ubaidillah Al-Kab, dan Habib Abdul Qadir Muradzabilah, dan Habib Ahmad bin Abdullah Al-Kab, dan para habaib-habaib yang lainnya. Yaitu kita ramaikan, kita siarkan siarnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa laqad ashhadu lana liman awsafu mutahhir qulubana. ربنا وهدانا
المرسلين. السلام